Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Raden Muhammad Zikri Ilman. Yang saya hormati Bapak Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bapak Ami Dailami dan para jajaran staf dan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai betapa pentingnya pendidikan bagi kita. Sebelum membahas mengenai pendidikan, marilah kita melihat kembali manfaat yang kita dapatkan dari pendidikan itu sendiri. Dengan pendidikan yang tinggi, kita dapat meraih cita-cita setinggi bintang. Dengan pendidikan pula, kita dapat membiayai hidup ini yang tidak semurah membeli permen di toko. Begitu besar manfaat yang kita peroleh bagi hidup kita melalui pendidikan yang kita capai. Dengan pendidikan pula kita dapat membangun negara kita yang masih jauh dari kata sempurna. Membangun negara yang bersifat berkembang menjadi negara bersifat maju. Oleh karena itu, teman-teman yang saya banggakan, janganlah kita malas dalam mencari ilmu. Banyak sekali yang kita peroleh, mulai dari fasilitas yang lengkap dan juga makanan yang sehat. Contohnya saja mandi pagi dengan air hangat. Setelah itu sarapan menggunakan roti yang enak. Banyak teman-teman yang pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4 atau biasa kita sebut dengan mobil. Kita juga diberikan fasilitas lengkap berupa buku paket secara gratis. Tetapi sangat sulit membangun semangat belajar yang tinggi. Contohnya saja malas untuk bangun pagi untuk berangkat ke sekolah. Apalagi ada yang tidur maupun bermalas-malasan saat pelajaran berlangsung. Di zaman yang serba modern ini, kita dapat atau kita dituntut untuk terus berpacu menggali ilmu pengetahuan. Kalau saja kita lengah sedikit, kita akan tertinggal jauh oleh teman-teman kita yang terus berpacu pada ilmu pengetahuan. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua sadar bahwa pentingnya pendidikan. Sejak kita duduk di bangku TK, SD, SMP, sampai sekarang kita duduk di bangku SMA. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, baik ilmu pendidikan ataupun ilmu agama. Dari yang kita tidak tahu menjadi kita tahu, dari yang kita tidak mengerti kita bisa mengerti. Untuk itu
Dalam kesempatan kali ini saya tidak lupa untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, maka kemiskinanlah yang akan kita dapat. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah keadaan di mana ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakpenuhan pendidikan yang kita dapat. Kemiskinan menimbulkan beberapa macam dampak di masyarakat. Yang pertama adalah pengangguran. Kita tahu pengangguran di Indonesia sangatlah banyak. Banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan hidup dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun akan dilakukan. Misalnya menipu, mencopet, mencuri, ataupun menjamret. Yang keempat, kesehatan. Yang ketiga, kesehatan. Seperti yang kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangatlah mahal. Hampir setiap klinik kesehatan, apalagi rumah sakit, menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya selangit, sehingga biaya tak terjangkau oleh kalangan miskin atau kalangan bawah. Yang keempat, konflik sosial atau SARA. Tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Mereka kecewa karena tersisihnya mereka dari kehidupan bangsa dan bernegara. Selain itu, pemerintah lebih mendahulukan orang kalangan atas daripada mereka, sehingga terjadinya kesenjangan sosial atau kemiskinan. Yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan juga termasuk dalam dampak kemiskinan di masyarakat. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi di saat ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu, sebab mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan. Solusi dari saya, sebaiknya pemerintah memberikan pendidikan gratis, seperti menjalankan program KIP atau program-program yang lainnya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya memiliki banyak kekurangan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.